Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngoreksi. Hari ini kita kembali lagi ke episode podcast. Dan pada hari ini SD Negeri 013 Balikpapan Kota kedatangan tamu dari Puskesmas Perapatan yang melakukan penjaringan kesehatan kepada siswa kelas 1. Kita kedatangan Ibu Dr. Ting ya, dari perwakilan perwakilan Puskesmas Perapatan, Ibu. Kita mau tanya jawab sedikit ya, Bu ya. Kira-kira hari ini tujuannya kegiatannya di SD 013 Balikpapan Kota ini apa, Bu? Terima kasih kepada SD 013 yang selama ini sudah bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan berbagai kegiatan kesehatan. Nah, pada hari ini merupakan salah satu dari Trias UKS, yaitu terutama tentang pelayanan kesehatan, Bu ya. Jadi hari ini kami beserta tim yang cukup lengkap dari berbagai profesi yang ada di Puskesmas datang ke sini untuk melakukan screening atau penjaringan kesehatan khususnya bagi anak-anak baru, siswa-siswi baru seperti itu ya, kelas 1, memeriksa kesehatan mereka secara lengkap ya. Jadi mulai dari status gizinya, pemeriksaan fisiknya secara umum, kemudian tes buta warna, pemeriksaan gigi, jadi secara lengkap Bu, untuk mengetahui apakah ada penyakit atau ada hal-hal yang berpotensi penyakit juga ya, atau ada penyakit bawaan yang perlu diantisipasi ke depannya ya, sehingga tidak mengganggu, sehingga tidak mengganggu proses belajar mengajar selama nanti dia menjadi siswa di sini. Itu Bu tujuannya. Jadi kegiatan ini sebenarnya kegiatan rutin ya, Bu ya? Rutin setiap tahun. Ya, setiap tahunnya jadi, ada. Setiap angkatan baru Bu, setiap angkatan baru kita screening dulu. Siapa tuh ada yang berpotensi penyakit berat atau berpotensi penyakit menular ya. Hal-hal yang akan berdampak kurang baik lah buat proses belajar mengajar di sini seperti itu. Kami juga dari pihak sekolah, terutama satu kepala sekolah terutama tim UKS di sekolah sangat ini ya Bu ya, berterima kasih sekali karena tanpa ada pengetahuan tentang pemeriksaan kesehatan siswa, kami kan tidak mungkin semua satu persatu kita teliti ya kan, atau kita periksa. Nah, dengan adanya dari Puskesmas ini nanti ada suatu himbauan lagi, kita lakukan lagi tindak lanjut himbauan ke orang tua, semua orang tua, bukan hanya kelas 1 aja, tapi 1, 2, 3, 4 sampai 5, 6 supaya mereka orang tua bisa selalu menjaga bagaimana kondisi anak saat dia kondisinya sehat, berarti dia pembelajarannya untuk menerima apa saja enak, lancar gitu. Tapi kalau dia sakit gigi aja Bu Dokter, susah, nggak bisa sudah dia belajar. Tapi kalau dengan adanya kegiatan seperti ini, waduh, sangat-sangat kita bersyukur sekali. Dan nanti kita tidak lanjuti dengan orang tua lagi, memberikan apa yang terbaik buat anaknya. Itu aja. Ya, sangat berguna untuk menghimbau orang tua ya Bu ya, sehingga ya menjaga kesehatan anaknya, sehingga hasil belajar pun terus meningkat kalau anaknya sehat. Terutama kehadiran Bu Dokter. Karena kan setiap bulan itu Ibu selaku kepala sekolah di absen itu saya lihat, kalau ada 1%, 0, berapa aja tingkatkan selalu kehadiran siswa. Nah, bagaimana bisa hadir kalau sakit? Nah, betul. Itu. Tapi kalau sehat, insya Allah pasti dia hadir. Ya, betul. Ya, selain itu juga ini kan periode bulan Juli atau Agustus ini untuk anak kelas 1 yang baru masuk. Nah, namun kami juga di bulan-bulan lainnya ada penjaringan lanjutan untuk anak yang bertahap kelas 2, kelas 3 ini pas bulan ini saja yang memang jadwalnya kelas 1. Ya, karena tahun ajaran baru Bu. Iya. Seperti itu kan. Karena kan belum ada datanya ya Bu sebelumnya, jadi. Iya. Untuk itu Bu Dokter, polio itu apa itu belum Pak? Nanti kami kan yang kemarin sudah kan Bu, yang untuk tahap pertama dari SD 013 sudah digabung dengan Posyandu karena memang SD 013 ini rata-rata kan mereka domisilinya di wilayah Perapatan, biar tidak double
Nah, itu perhitungan ininya sasaran, ya, betul. jadi kami arahkan di posyandu dan alhamdulillah Bu tercapai Bu, Nah, sudah lebih syukurlah. 100% malah Iya, kami alhamdulillah. capaiannya Karena untuk setelah usia kita ini. pertemuan itu Iya. kan ada yang nanya, oh kebetulan kita ini Bapak Iya. Ibu dekat dari Puskesmas. puskesmas, Iya, dan posyandunya juga terletaknya juga di puskesmas. Iya. Silakan aja ke sana. Iya. Syukurlah kalau begitu. Jika memang ada mungkin beberapa orang yang Belum. belum Ya, bisa ke kita puskesmas. arahkan. Nah, jadi kami menunggu sampai tanggal 11 Oh, jika ada siswa-siswi yang belum Belum, dipin ya. karena dia bukan domisili di perapatan atau agak di jauh lah. tempatnya agak jauh ke pos pinnya. Jadi boleh ke kami Bu sampai tanggal 11. Oh ya. Karena tanggal 12 kami melakukan pin ulang yang tahap keduanya itu yang boosternya lah seperti Boosternya. itu. Jadi Betul. yang kemarin anak-anak yang dipin ya mereka tanggal 12 dipin lagi, dipin polio lagi. Jadi mungkin diberi izin keluar dulu Insya Allah. sebentar seperti itu Bu. Terus selain itu juga apa namanya kegiatan-kegiatan lain tetap berjalan seperti biasanya Bu ya. Yang bulan imunisasi anak sekolah mungkin jelang bulan Oktober atau November itu tetap berlangsung seperti tahun-tahun sebelumnya Bu. Kemudian dari hasil kegiatan hari ini Bu, kira-kira hasilnya bagaimana untuk siswa-siswi kelas Ya, 1 itu yang SD perlu Negeri kita 03? dengar juga. Ya, alhamdulillah kalau proses pemeriksaannya tadi berjalan lancar, anak-anak juga tertib mengikuti aturan ya. Artinya mereka sudah antri sesuai absen, alhamdulillah anak-anak tertib. Kemudian juga kalau dari hasil pemeriksaannya, kalau dari status gizi, saya dari nutrisionis kami ya sudah dapat informasi secara umum bagus-bagus Bu, hanya ada mungkin kurang dari 10 orang lah yang obes, sudah mulai ada yang obesitas ya atau kelebihan berat badan. Iya, ini Seperti itu ya. ya. Untuk yang pendek memang ada 1 orang, tapi kalau dibandingkan dengan Ukuran tinggi badan berat badannya dia nggak kurang, Tidak terlalu jauh lah ya, Bu. standar sesuai ya. ya sesuai aja proporsional. Cuman dia memang pendek gitu seperti itu ya. Nah kemudian untuk status pemeriksaan fisik secara umum tidak ada penyakit yang berbahaya. Ada yang paling pilek sekitar 3 orang aja dari 110-an siswa yang diperiksa. Kemudian ya paling ada yang terkait higiene Bu, kebersihan telinga. Ya. Tapi itu juga tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 15% aja kali Bu ya dari 110 itu yang telinganya itu perlu dibersihkan, Ya, kotoran betul, telinganya. Karena kan kotoran telinga ini memang seperti sepele ya, tapi kalau dibiarkan ya. terus-menerus dia akan mengurangi pendengaran. Nah, kalau dia pendengarannya berkurang, proses belajar mengajar akan terganggu. Nah, itu dan kedepannya bisa jadi infeksi juga Bu. Ya. Nah, itu sebenarnya hal kecil yang jika diabaikan jadi mengganggu proses belajar mengajar. Terkait kebersihan diri bagus-bagus, yang kuku secara umum bagus semua, cuman ada yang hanya panjang sedikit, nggak ada yang sampai panjang banget atau hitam-hitam. Alhamdulillah bagus-bagus Bu secara umum. Itu Bu hasilnya. Dan tidak ada penyakit yang berbahaya kan? Penyakit jantung lah, apa nggak ada. Asma gitu. Asma nggak ada. Syukurlah. Ya. Terus kalau abitas tadi itu yang Kelebihan berat badan. Bagaimana mau menyampaikan nanti ke orang tua gitu? Mungkin nanti dari Bu Indah ya, nutrisionis kami nanti ada catatannya. Ya. Siapa-siapa saja yang memang kelebihan berat badan, ya mungkin ada diberikan aja, diberikan dokter. edukasi Ya, atau kami. diberikan konselingnya kan. Ya, betul. Ya, seperti itu. Lanjutnya lah, Ada nama-nama anak yang agak-agak ini juga kurang bersih lah, bukan tidak bersih, agak-agak kurang dikit lah. Jadi kita bisa komunikasi langsung dengan orang tua dengan cara yang baik juga. Iya. Apa yang Bu Dokter sampaikan Iya. itu juga akan saya sampaikan ke mereka. Iya. Jadi dia menerima dan dia lakukan
kan demi anaknya juga. Betul. Iya. Kembali ke tadi pembersihan telinga. Iya. Secara umum kan anak-anak taunya pakai cotton bud itu loh Bu. Itu apakah boleh ataukah ada cara membersihkan telinga yang baik Iya. atau yang benar tuh seperti apa? Iya. Tadi juga sudah titipkan pesannya ke anak-anak ya, bersihkan telinga tuh harus sama orang lain gitu ya, misalnya sama ibunya gitu kan, sama keluarganya, dan terutama yang bagian dalam itu tidak boleh pakai cotton bud. Ya, Nah, tidak Dia boleh. benda tajam. Nah, karena dia khawatir malah tambah masuk ke dalam, Ya, dan nanti betul. akan semakin repot karena dia masuk ke dalam, jadi malah bukannya kotorannya keluar malah Ya, kayak ya, ngedorong mengendap di dalam seperti ya, Bu. itu. Jadi memang disarankan kepada terutama mungkin bunda-bundanya dibersihkannya itu pakai ada korek kuping khusus yang Ya. seperti sendok. Oh, alat Dan itu ada ya. lampunya. Ada lampunya sekarang udah banyak dijual, harganya juga terjangkau di mahal toko-toko ya. bayi gitu kan. Tidak mahal, insya Allah. Dia ada telinga, ada lampu, jadi enak, Jadi tinggal bisa lihat langsung gitu kelihatan. ya. Iya, Jadi betul, betul. sifatnya kayak mengorek sih Bu ya, karena dia seperti sendok, Ya. seperti nyendok. Nah itu Ya. dari pinggir baru ditarik keluar. Itu sebenarnya mudah dilakukan oleh di rumah ya. Nah sementara kalau yang cotton bud itu paling untuk ngebersihin telinga luar, Yang luar aja. ya Bu ya. Yang luar yang aman, yang tidak ada potensi tertinggal Bu, karena sering sekali kejadian kapasnya tertinggal. Saya beberapa kali menyangkut. dari zaman dahulu jadi dokter itu Ada. kasus Ya. mau orang tua mau anak kecil ya, kasus tertinggal di dalam, mereka biarkan sampai berhari-hari sampai bau busuk bisa. Iya. Karena Infeksi ya Bu bingung. jadinya. Iya, jadi juga. infeksi. Dan itu sampai tambah ke dalam kadang harus bahaya sekali. ngambilnya lebih sulit Ya. seperti ke dalam ya, seperti itu. Efektivitasnya Bu berapa kali dalam Membersihkan waktu telinga. jangkanya? Iya, membersihkan Bagusnya telinga. seminggu sekali ya. Seminggu sekali. Kalau seminggu sekali kotoran itu tidak sempat mengeras. Oh, iya. Jadi kita hanya membersihkan pinggir-pinggirnya aja. Jadi gampang sekali sebenarnya. Mau jenis kan ada yang kering, ada yang basah ya. Tiap orang tuh nggak tahu, beda-beda ya. Ada yang kering, ada yang basah. Tapi kalau dia setiap minggu dibersihkan, kita tuh nggak usah sampai ke dalam, luar aja udah gampang, udah bersih. Tapi kalau sekian lama ya, yang tadinya basah juga akan menggumpal, yang memang ada bakat kering, dia akan semakin mengering, keras, semakin susah ya dibersihkan. Dan dia sakit biasanya anaknya, kayak gitu. Tergantung sekali. Ya. Cukup. Iya. Iya. Kira-kira pesannya Bu, pesannya untuk orang tua atau untuk anak-anak Iya. kegiatan hari ini Dia bagaimana? kepada orang tua, siswa-siswi SDN 013, kami mengharapkan kita bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah, juga dengan pihak puskesmas. Jika ada saran-saran dari kami, mohon tidak tersinggung gitu kan. Jadi bukan Nyaman lah maksudnya sama-sama seperti nyaman. itu. Masukan Bukan yang maksud baik. kami ingin mempermalukan Ya, betul. ibu gitu beserta putra-putrinya, tapi kami karena ingin karena ingin putra-putri ibu tuh sehat, Ya, sehingga selalu sehat. dia bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, dengan sempurna. Jadi insya Allah tidak ada maksud-maksud mempermalukan atau apa gitu. Bu guru juga dari pihak sekolah tuh sama juga begitu, Ya. sama untuk kayak Bekerja bertanggung sama, jawab, ya. Agar anak-anak didik kita nih memang Selalu menjadi sehat. generasi yang Ya. sehat, Ya, seperti betul. itu, sehingga mereka memperoleh prestasi yang optimal gitu Bu ya, Ya. selama mereka belajar gitu. Jadi mohon kerjasamanya dari setiap agenda Kesehatan yang kegiatan, utama, Bu. diharapkan beserta aktif ya, orang tuanya, seperti itu. Kerjasama yang baik lah Bu antara siswa, orang tua, dan pihak sekolah ya Bu. Ibu ada yang ingin disampaikan Bu mengenai Ya, kesehatan itu tadi siswa? kalau kita ini kan artinya demi agar siswa selalu sehat, selalulah kita melakukan hal-hal yang membuat baik orang tua maupun anak-anak melaksanakan bagaimana sih itu sehat. Nah kalau kita cuma hanya ngomong menulis, saya rasa tidak. Tapi kalau dengan cara seperti ini
langsung dengan ditangani, diperiksa ya kan dokter, Oleh ahlinya. diperiksa lalu kita tahu tindak lanjutnya nanti akan kita lakukan. Nah saya rasa itu semaksimal sekali, sangat bukan artinya bahasa bahasa untuk kalimat aja segera enggak, tapi ini benar-benar dari puskesmas kan melakukan yang terbaik, langsung pemeriksaan. Saya rasa orang tua itu juga bersyukur sekali dokter. Nah mudah-mudahan untuk kedepannya lebih yang terbaik daripada yang baik yang hari ini. Amin. Dan kami juga insya Allah akan bersemangat ini mengikuti sekolah sehat. Amin. Ibu dokter dan Semoga timnya juara. silakan Amin. melihat mana yang kurang. Ya. Karena kami yang kurang pasti kami lakukan. Iya. Masukan-masukan positif. Tidak lanjuti hari itu juga. Oke. Ya, kami siap membantu ya, Bu. Ya, Ya. itu. Cukup itu Baik, aja Mbak. iya. Baik, sekian podcast kita pada kali ini. Semoga topik pembicaraan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua sehingga anak-anak kita selalu sehat. Maka dari Bapak Ibu, orang tua dan Bapak Ibu guru serta semua pihak bekerja sama untuk selalu menjaga kesehatan anak sehingga mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi sehat, Indonesia kuat. Dadah.